Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita. Saudara semuanya boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mendengar seruanmu. Ini yang kita angkat pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku bahwa suatu ketika ada seorang yang bukan Kristen. Dia datang ke sebuah gereja dan dia meminta untuk diizinkan berdoa di dalam gereja itu. Karena hari itu ia mengalami pergumulan dalam kehidupannya, di mana dia baru mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Setelah sebelumnya ia diterima bekerja di tempat itu selama bertahun-tahun, ya beberapa tahun lah, lama dia bekerja di tempat itu. Tetapi ternyata di tempat pekerjaannya itu, selama ia bekerja, ia selalu mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia sering dilecehkan oleh atasannya. Dia sering dikatakan bodoh, dikatakan lamban dan seterusnya. Sehingga karena emosi, ia meminta berhenti dari pekerjaan itu. Tetapi persoalannya setelah dia mengundurkan diri, dia memiliki pergumulan karena dia harus menghidupi keluarganya. Dia telah kehilangan pekerjaan. Lalu dia dalam menjalani kehidupan itu, dia berpikir bagaimana saya harus menghidupi keluargaku. Lalu pada saat itu, saudaraku, dia keluar dari tempat pekerjaan itu. Di sepanjang perjalanan dia sedang merenung. Ketika dia sedang merenung, dia melihat ada sebuah gereja kecil di pinggir jalan yang dia lalui itu. Lalu dia tergerak hatinya untuk masuk di dalam gereja itu, untuk berdoa di dalam gereja itu. Lalu dia melihat ada seorang koster yang sedang istirahat di depan gereja itu. Dia mengetuk pintu gerbang itu. Dia meminta izin kepada koster itu untuk diberi izin berdoa di dalam gereja tersebut. Lalu setelah dia diizinkan untuk memasuki gereja itu untuk berdoa, karena dia bukan orang Kristen, lalu dia meminta petunjuk kepada koster itu tentang bagaimana caranya berdoa di dalam gereja itu. Karena memang ya dia bukan orang yang tahu berdoa di gereja. Lalu sambil orang itu pun menceritakan tentang garis besar persoalan kehidupannya kepada koster itu. Dia share persoalannya. Dia mengatakan bahwa ia telah mengalami pergumulan hidup yang berat. Dia mengalami kehidupan berkali-kali, dia mengalami kegagalan. Dia mengalami banyak sekali kesialan, di mana hubungannya dengan tetangganya juga seringkali tidak baik. Bahkan dia katakan istri dan anak-anaknya juga menderita karena akibat dari dia kehilangan pekerjaan atau PHK. Bahkan dia juga direndahkan oleh orang-orang di tempat pekerjaannya. Hubungannya juga dengan saudara-saudaranya yang lain sangat buruk. Dan banyak hal yang diceritakan kepada koster itu yang menggambarkan bahwa dia adalah seorang yang sedang berbeban berat, mengalami pergumulan hidup yang berat pada saat itu. Lalu mendengar keluh kesah orang itu, koster tersebut dia sedikit memberi nasihat. Dia juga bercerita kepada orang itu
bahwa sesungguhnya keadaannya pun tidaklah lebih baik daripada orang itu. Itu yang dia katakan. Tetapi karena ia selalu mampu bersyukur, dia walaupun dia hanya seorang koster, ya mengerjakan pekerjaan kecil di sebuah gereja kecil, tetapi dia bersyukur, maka dalam menghadapi pergumulan yang berat yang dihadapinya itu, dia selalu dikuatkan Tuhan, dia selalu bersemangat, dia selalu bersuka cita. Itulah yang dikatakan. Lalu koster itu mengatakan, lalu kalau tentang berdoa, dia katakan kepada orang itu, berdoa sajalah dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang bisa aku katakan kepadamu. Aku tidak tahu menjelaskan bagaimana cara berdoa, tetapi yang aku tahu, berdoa sajalah dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan koster itu kepada pria tersebut. Setelah pria itu mendengarkan masukan dari koster itu, dia pun masuk ke dalam gereja itu. Lalu di sana ia mulai duduk, ia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya ia berkata seperti ini, Tuhan Yesus, dia katakan, mungkin aku belum begitu mengenalmu, tetapi aku percaya bahwa engkau sungguh mengenal hidupku, dia katakan. Saat ini Tuhan, aku membutuhkan engkau. Tolong aku Tuhan, ya bantu aku Tuhan, dia katakan, untuk menghadapi semua persoalan yang sulit bagiku saat ini. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa atas persoalan ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dia katakan, amin. Demikian doa laki-laki ini, pria ini kepada Tuhan pada saat itu. Setelah dia berdoa, dan ternyata Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa. Ia kembali bersemangat dalam hidupnya. Ia penuh dengan sukacita untuk melanjutkan kehidupannya. Dan Tuhan memang benar-benar menolong dia, memberikan pekerjaan yang lebih baik kepadanya dengan segera. Hubungannya dengan orang lain juga dipulihkan oleh Tuhan. Keluarganya juga kembali terbangun dalam keharmonisan. Akhirnya, saudaraku, setelah dia melihat semua perbuatan Tuhan yang luar biasa atas doa-doanya itu, dengan merendahkan hatinya, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia menjadi seorang Kristen yang taat dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia melihat bahwa benar-benar Tuhan berkuasa. Tuhan menjawab doa-doanya. Akhirnya dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita pasti mempunyai beban. Pasti mempunyai pergumulan kehidupan. Pasti mempunyai keluh kesah dalam kehidupan masing-masing kita. Dan tentu sebagai manusia, ya, kita menginginkan agar selalu kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita bisa keluar dari setiap persoalan kehidupan tersebut. Namun, saudaraku, terkadang harapan itu seperti orang biasa katakan, panggang yang jauh dari api, tidak pernah masak. Ya, akhirnya kita kecewa dan tidak jarang di antara kita yang bisa putus asa karena situasi seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman yang kita dengarkan, yang kita terima, yang kita renungkan pada saat ini, Tuhan menyapa kita semuanya pada kesempatan ini, saudaraku. Kita dituntun oleh Tuhan supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mengerti, yang mengenal kehidupan kita, dan satu-satunya yang tahu cara untuk menolong kita, yang tahu cara untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak akan bisa menolong kita lagi. Mereka menyerah dan membiarkan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, tangan Tuhan sanggup menolong, sanggup melepaskan, dan sanggup memberkati kita. Itu sebabnya firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini merupakan rahasia ilahi yang diungkapkan kepada kita pada pagi hari ini, saudaraku.
Saya tidak tahu bagaimana saudara sedang menghadapi kehidupan saat ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang membelenggu kehidupan saudara saat ini. Tetapi oleh kebenaran firman pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan Yesus. Maka kita akan dijawab, kita akan ditolong, kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, jangan panik saudaraku, jangan kecewa dan putus asa karena semuanya itu. Mari datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Berserulah kepada Tuhan dengan iman. Dan percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yakin Dia Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita. Dia Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pergumulan kita saudaraku. Dan engkau pun akan beroleh kekuatan. Engkau pun akan mendapatkan semangat dan sukacita kembali dari Tuhan. Karena kemenangan bersama dengan Tuhan adalah sumber sukacita yang meneguhkan iman kita. Yang akan memberikan kepada kita kepastian jawaban setiap pergumulan-pergumulan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu mari biar Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memiliki keyakinan. Ketika kita berseru, Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Mari bawa kepada Tuhan pergumulan hari ini dan nantikan Tuhan akan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami saat ini lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah setiap kami oleh firman-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan. Hamba terus doakan bagi mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan melawat, memulihkan dan memberkati mereka semuanya saat ini. Hamba doakan juga umat-Mu saat ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Yang bergumul untuk jodoh pun diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada kesempatan ini untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, pengetahuan dan kepintaran. Juga anak-anak-Mu yang berulang tahun bersukacita, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur. Karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini dalam pergumulan hidup yang sulit, yang berat, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dua ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang supaya banyak juga orang menonton. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami saudara. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Foresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.